Hai Sobat Pemilih, jumpa lagi dengan Novia di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Jika di episode-episode sebelumnya kita selalu mengundang narasumber dari jajaran Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, kali ini kita akan mengundang narasumber yang jarang terekspos, yaitu Bapak Ardin Daniel selaku Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang kedudukan dan peran KPU Provinsi Gorontalo. Dan perlu sahabat pemilih ketahui kalau sebentar lagi Pak Ardin ini akan memasuki masa purna tugas. Bagaimana sih perjalanan karir serta kiprah Pak Ardin sebagai pegawai negeri sipil selama ini kan perlu kita ketahui, ini pasti menarik sekali untuk diperbincangkan dan akan menjadi bagian dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ardin. Selamat pagi Mbak. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak atas kehadirannya menyapa sahabat pemilih. Ya, sama-sama, terima kasih Mbak. Baik Pak, di KPU sendiri kan di tata kerja dan organisasi sudah diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2019, kemudian sudah dirubah menjadi PKPU nomor 3 tahun 2020. Apa sih Pak peran dan kedudukan KPU, khususnya Sekretariat KPU sebagai penyelenggara pemilihan ini Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kami menjawab pertanyaan tentang bagaimana kedudukan dan peran Sekretariat KPU terhadap KPU itu, barangkali kami perlu sedikit menjelaskan tentang kedudukan, kelembagaan, sifat dan keanggotaan dari KPU Provinsi dalam organisasi KPU secara nasional. Nah, seperti kita ketahui bahwa KPU Provinsi itu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berada di tingkat provinsi dan bersifat hierarkis, dalam arti bahwa KPU Provinsi itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan sistem dengan KPU RI maupun dengan KPU Kabupaten Kota, yang keanggotaannya untuk KPU RI itu terdiri dari 7 orang anggota, yaitu 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota. Kemudian di tingkat provinsi, khusus Provinsi Gorontalo, itu ada 5 orang anggota, terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota. Demikian juga untuk kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, itu ada 5 anggota yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota, ya. Nah, di dalam ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2008 yang kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2020 sebagai perubahan dari peraturan KPU nomor 8 tahun 2019. Di situ antara lain disebutkan bahwa KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh unit sekretariat. Nah, untuk tingkat KPU RI itu dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh unit sekretariat jenderal yang dipimpin oleh sekretaris jenderal. Kemudian di bawahnya itu ada deputi-deputi, yaitu deputi bidang administrasi, deputi bidang teknis. Nah, di bawahnya lagi itu ada biro-biro yang dipimpin oleh kepala-kepala biro. Kemudian di bawah biro itu ada bagian-bagian dipimpin oleh kepala bagian, dan selanjutnya ada sub-sub bagian yang dipimpin oleh kepala-kepala subbagian. Nah, pengawasan internal KPU, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Inspektur Utama, yang di bawahnya kemudian dibantu oleh inspektur-inspektur pembantu, dan selanjutnya ada auditor.
Nah, selanjutnya di tingkat provinsi ada sekretariat KPU provinsi yang dipimpin oleh sekretaris KPU provinsi. Nah, sekretaris KPU provinsi dalam melaksanakan tugasnya itu dibantu oleh 3 bagian, ya, yang masing-masing dipimpin oleh kepala bagian, yaitu bagian hukum, teknis dan humas, kemudian ada bagian program data, organisasi dan SDM, dan ketiga adalah bagian keuangan umum dan logistik. Nah, bagian-bagian ini di bawahnya ada sub-sub bagian. Untuk sub bagian hukum, teknis dan humas itu ada 2 sub bagian, yaitu sub bagian hukum dan sub bagian teknis. Selanjutnya di bagian program data, organisasi dan SDM juga ada 2 subbagian, yaitu subbagian program dan data dan subbagian organisasi dan SDM. Di bagian keuangan umum dan logistik juga ada 2 subbagian, yaitu subbagian keuangan dan subbagian umum dan logistik, yang masing-masing dipimpin oleh kepala subbagian. Nah, selanjutnya untuk tingkat kabupaten, yaitu sekretariat KPU kabupaten yang dipimpin oleh sekretaris KPU kabupaten, yang dalam melaksanakan tugasnya itu dibantu oleh 4 subbagian, yaitu subbagian keuangan umum dan logistik, kemudian ada subbagian program dan data, berikut subbagian teknis, dan terakhir adalah subbagian hukum. Jadi itu kedudukan dari sekretariat KPU dalam struktur organisasi KPU secara nasional. Ini posisi atau kedudukan sekretariat KPU dalam organisasi KPU-an. Ya. Nah, sekarang bagaimana peran daripada sekretariat KPU itu sendiri? Nah, sekretariat KPU itu mempunyai peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pelaksana teknis serta administrasi pelayanan di KPU. Jadi memang posisi sekretariat itu berada di belakang layar, ya. Sehingga itu tadi Mbak Novia mengatakan untuk kali ini kami mengundang sekretariat, ya, yang jarang terekspos, gitu ya. Ya memang seperti itu posisi kita, karena kita sekretariat pada intinya adalah pendukung yang memfasilitasi tugas-tugas KPU agar bisa berjalan dengan lancar. Kalau saya ibaratkan seperti di film, ya, ada aktor, ada aktrisnya. Nah, itu aktor dan aktrisnya adalah komisioner. Tapi di balik dari itu ada tim-tim teknis yang menjadi pendukung daripada aktor-aktor itu, sehingga produksi film itu bisa berjalan. Contoh kecil saja seperti kita ini, ya, yang bisa tampil di depan layar kita berdua. Tapi ingat, ini bisa terlaksana karena ada tim-tim yang tidak nampak di depan layar, yang ada di belakang layar ini sebenarnya ada tim yang membantu sehingga pelaksanaan daripada wawancara kita pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Ini saya kira gambaran tentang kedudukan dan peran sekretariat KPU dalam struktur organisasi KPU itu sendiri. Mungkin demikian, Mbak. Lalu bagaimana Pak untuk hierarki pertanggungjawabannya KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota? Ya, baik. Memang dalam suatu organisasi itu harus jelas pertanggungjawab. Ya. Nah, kalau kita di KPU itu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 8 2019 tadi, yang kemudian diubah dengan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2020, ya. Sistem pertanggungjawaban sekretaris KPU provinsi itu secara fungsional, sekretaris KPU provinsi itu bertanggung jawab kepada ketua KPU provinsi, ya. Namun secara administratif itu sekretaris KPU bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal. Jadi ada
dua jalur pertanggungjawaban seorang sekretaris KPU provinsi. Nah, demikian juga untuk sekretaris KPU kabupaten kota. Itu secara fungsional, sekretaris kabupaten kota bertanggung jawab kepada ketua KPU kabupaten kota yang bersangkutan. Tetapi secara administratif, sekretaris KPU kabupaten kota itu bertanggung jawab kepada sekretaris KPU provinsi. Nah, itu kira-kira mekanisme pertanggungjawaban sekretaris KPU provinsi dan sekretaris KPU kabupaten kota. Jadi di tiap tingkatan KPU itu saling berjenjang ya Pak ya untuk pertanggungjawabannya. Ya, jadi dia secara hierarkis, sehingga oleh karena itu sekretariat itu merupakan satu kesatuan sistem ya yang tidak terpisah, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan gitu ya. Baik Pak, ini kalau ternyata Pak dalam pelaksanaan tugas sekretariat ini terjadi pelanggaran-pelanggaran yang malah menghambat kinerja sekretariat begitu, apakah ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada sekretariatnya Pak? Ya, baik. Mungkin ini saya bisa menjelaskan dari dua sudut pandang. Yang pertama, sanksi yang dijatuhkan kepada aparatur sipil negara PSN dari sisi pelanggaran disiplin ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di sekretariat itu terdiri dari personil aparatur sipil negara atau ASN. Nah, penjatuhan hukuman atau sanksi kepada pegawai negeri sipil itu sudah diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, di situ antara lain disebutkan bahwa pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri yang melakukan pelanggaran disiplin adalah pejabat pembina kepegawaian. Nah, pejabat pembina kepegawaian di KPU RI ini adalah sekretaris jenderal yang kemudian dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pejabat-pejabat yang ada di bawahnya, seperti kepada deputi, inspektur utama, terus kepada para biro-biro dan seterusnya ke sekretaris KPU provinsi dan kabupaten kota. Itu sanksi atau penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS dari sisi pelanggaran disiplin kepegawaian. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi, bagaimana khusus bagi pegawai yang ada di KPU melakukan pelanggaran terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu? Apakah KPU dapat memberikan sanksi? Ya, pertanyaannya ya. Nah, kami jelaskan ini berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2020 yang kemudian tadi sudah diubah dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2020 ya. 2020. Di situ antara lain dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil atau pejabat yang ada di sekretariat KPU ya, itu dapat dijatuhi sanksi atau hukuman oleh KPU atau oleh ketua KPU manakala terbukti ya melakukan pelanggaran ya terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, dan pelanggaran itu dianggap dapat mempengaruhi tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Nah, maka di situ ketua KPU dapat membantu berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Ya. Jadi penjatuhan hukuman itu dapat dilakukan ketika ada rekomendasi dari Bawaslu bahwa PNS yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan pelanggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu maupun penyelenggaraan pilkada. Mungkin jadi ini spesial nih Pak. Jadi kalau pegawai negeri sipil di sekretariat bukan hanya ini sanksi berdasarkan PP apa badan kepegawaian, tapi juga ada lagi nih sanksi berdasarkan peraturan KPU juga. Ya, berarti ada sanksi kepada sanksinya dalam bentuk sanksi administrasi atau penonaktifan sementara ya
Tentunya penonaktifan bukan dari statusnya sebagai PNS, tapi penonaktifan sementara dari jabatan yang diemban. Kenapa pemberhentian atau penonaktifkan sementara? Karena mekanisme untuk pemberhentian pejabat struktural di lingkungan KPU itu diatur tersendiri dalam keputusan Sekjen 245 ya, 245. Di situ sudah diatur tentang mekanisme bagaimana tata cara pemberhentian maupun pengangkatan pejabat struktural di lingkungan KPU. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa peran dari sekretariat yaitu sebagai pelaksana kebijakan dan juga unit pendukung untuk KPU sendiri. Lalu bagaimana sih Pak kunci agar ini sinergisitas antara KPU dan sekretariat selalu terjaga Pak? Ya baik, ini menarik sekali ya, karena sinergitas dalam suatu organisasi itu sangat penting. Berjalan tidaknya kinerja di organisasi itu sangat ditentukan oleh sinergitas daripada komponen-komponen yang ada di organisasi itu, sehingga ini perlu dibangun. Nah, bagaimana cara membangun sinergitas antara komisioner dan sekretariat? Mungkin secara sederhana, simpel, saya bisa mengatakan yang pertama, perlu ada sikap saling menghormati dan saling menghargai terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Misalnya, sekretariat perlu menyadari bahwa tugas dan perannya itu sebagai tugas pendukung, membantu, memfasilitasi tugas-tugas komisioner agar bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sisi lain juga komisioner itu harus juga memahami bahwa tanpa adanya dukungan, ya, peran daripada sekretariat, tentunya tugas itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi dalam hal ini antara komisioner dan sekretariat itu merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan, ya. Saya umpamakan sistem itu seperti motor, ya, motor. Di situ ada komponen-komponen, misalnya ada mesin dan lain-lain, ada rem, ada mesin itu hanya bisa hidup ketika ada bensin. Jadi tidak bisa mesin itu merasa lebih hebat, ya, padahal dia bisa hidup kalau ada bensin. Ada bensin, ada mesinnya, bisa hidup. Tetapi kalau tidak ada rantainya, motornya juga tidak bisa jalan. Sama dengan di organisasi, ketika satu komponen itu tidak jalan, organisasi itu juga macet. Nah, sehingga itu saling menghormati, saling menghargai antara peran masing-masing itu sangat penting di dalam rangka keberhasilan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu juga diciptakan saling keterbukaan. Ya. Keterbukaan itu penting untuk menghindari tidak adanya saling curiga. Ya. Kalau istilahnya Bruri Pesolima dalam lagunya, jangan ada dusta di antara kita. Ya, kalau kita saling terbuka, insya Allah semuanya bisa lancar. Ya, kita bisa enjoy dalam bekerja. Nah, dalam bekerja kita bisa enjoy. Iwan Fals bilang dalam lagunya itu kemesraan. Ya, jadi kalau sudah tercipta keterbukaan, insya Allah kita akan tercipta harmonisasi dan kemesraan juga akan tercipta. Yang ketiga, menurut saya hal yang penting juga di dalam menciptakan sinergitas itu adalah kebersamaan. Jadi perlu kita ciptakan kebersamaan dalam organisasi. Dan alhamdulillah selama ini kita sudah cukup baik dalam menciptakan kebersamaan itu
Seperti misalnya kalau dalam perayaan-perayaan hari-hari besar nasional, nah, contohnya 17 Agustus, nah, kita melaksanakan kegiatan lomba atau pertandingan persahabatan olahraga atau kesenian antara komisioner, sekretariat, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ini dimaksudkan tentunya agar tercipta hubungan yang harmonis di antara kita dalam organisasi KKPUan. Kemudian juga dalam rangka menciptakan kebersamaan ini, alhamdulillah sudah beberapa kali juga kita melaksanakan kegiatan family gathering, ya, itu diikuti oleh seluruh pegawai, kemudian juga bahkan dengan keluarga pegawai yang bersangkutan, sehingga dengan pola-pola seperti ini, insya Allah sinergitas di dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi dapat berjalan dengan lancar dan baik. Saya rasa itu, Mbak. Berarti yang perlu dicatat ya Pak ya, saling menghormati, saling menghargai, adanya keterbukaan, itu akan menjalin suatu harmonisasi ya Pak ya, selain terjaga begitu. Baik Pak, ini kita akan jeda sejenak karena kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Baik Pak, kita lanjut lagi perbincangan kita.
Tanggal 31 Oktober tahun 2020 ini kan Bapak akan mengakhiri masa tugas sebagai pegawai negeri sipil. Boleh nggak Pak diceritakan bagaimana sih awal perjalanan karir Bapak sebagai pegawai negeri sipil? Ya, baik. Ini mengingatkan saya masa-masa 35 tahun yang lalu ya. Aduh, lama sekali. Ya, mungkin Mbak Novia juga belum lahir waktu itu ya. Belum ya? Belum Pak, masih direncanakan saya Pak. Jadi saya awalnya terangkat menjadi CPNS itu pada bulan Maret tahun 1985. Jadi seperti itu 35 tahun yang lalu lah. Sehingga hari ini saya merasa muda karena mengingat yang 35 tahun yang lalu. Waktu itu saya sementara mengikuti pendidikan ya. Saya kuliah. Waktu itu posisi saya di tingkat 4. Tingkat 4 waktu itu masih sistem tingkat, tidak seperti sekarang sistem semester ya. Saya di tingkat 4, tapi kalau yang duduk di tingkat 4 itu dia harus selesai dulu ujian sarjana muda gitu. Ketika saya sementara kuliah, tepatnya pada tahun 1984, itu pemerintah daerah tingkat 1 provinsi Sulawesi Utara. Nah, begitu sebutannya. Kalau sekarang ya pemerintah provinsi ya. Waktu itu pemerintah daerah tingkat 1 provinsi Sulawesi Utara itu membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil. Waktu itu saya tergerak hati untuk ikut, mencoba. Saya mau ikut. Alhamdulillah dari sekian ratus yang ikut itu saya termasuk salah satu yang lulus dan kemudian ditempatkan di Kabupaten Gorontalo. Nah, sehingga waktu itu kuliah saya putus, cuma sampai sarjana muda. Saya melaksanakan tugas sebagai pegawai di Kabupaten Gorontalo dan alhamdulillah setelah lebih kurang 2 tahun saya menjalani karir sebagai PNS di Kabupaten Gorontalo, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu membuka kesempatan tugas belajar bagi pegawai yang kemarin terangkat itu tapi masih sarjana muda. Diberi kesempatan untuk tugas belajar. Kalau tugas belajar berarti dibiayai oleh pemerintah. Nah, saya pikir ini peluang yang bagus. Maka saya ikut seleksi dan alhamdulillah saya terpilih sebagai salah satu PNS yang akan mengikuti pendidikan tugas belajar. Itu diambil selama 2 tahun. Setelah itu kami dikembalikan lagi ke instansi asal, yaitu di Kabupaten Gorontalo. Mungkin itu awal dari perjalanan karir saya. Jadi ini cita-cita atau bagaimana Pak jadi PNS ini Pak? Ini memang sebenarnya memang cita-cita saya dari kecil ya. Oh begitu Pak? Karena saya termotivasi dari orang tua saya. Bapak, ibu itu adalah PNS. Nah, saya sering melihat mereka pagi-pagi itu sudah mau ke kantor. Maka dalam hati saya berniat ingin bekerja di kantor seperti orang tua saya. Saya belum tahu waktu itu PNS itu ya. Yang tahunya saya mau ingin kerja di kantor. Ya, seperti mereka. Pernah saya diajak oleh bapak saya ke kantor bupati. Terus saya merasa tertarik dan saya mengatakan ke bapak saya bahwa kalau saya sudah besar nanti saya akan bekerja di kantor ini. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu waktu saya masih kuliah waktu itu ketika ada penerimaan CPNS, saya pikir ini peluang saya untuk ini, Pak, memenuhi cita-cita saya. Ya, jadi ketika ada peluang, tangkap peluang itu, jangan menyia-nyiakan peluang. Nah, tangkap itu dan alhamdulillah sukses. Cita-cita saya untuk menjadi pegawai tercapai dan tujuan saya untuk bekerja di kantor bupati waktu kecil saya bilang ke orang tua saya, alhamdulillah bisa. Wah, bisa jadi tercapai ini juga. memang jalannya sudah pas ini Pak. Ya, alhamdulillah. Sesuai dengan keinginan dan cita-cita. Ya, alhamdulillah semuanya. Lalu ini kan Pak, di tahun 2016 Bapak sempat mengikuti lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama sampai akhirnya disahkan menjadi sekretaris KPU Provinsi Gorontalo. Apa sih Pak yang bikin tertarik menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan ini, kan karena sebelumnya kan tidak ada nih ini dari KPU begitu? Ya, baik Mbak, pertanyaannya bagus ini.
masih tetap mengingat-ingat saya di masa-masa lalu ini. Jadi rasa muda meskipun saya akan memasuki masa pensiun, tapi perasaan saya hari ini jadi muda kembali, ya. Jadi begini Mbak, saya ini sewaktu jadi pegawai negeri, saya pernah bertugas di kelurahan, ya. Terus pernah bertugas di kecamatan, pernah bertugas di kantor pembantu bupati. Sekarang sudah tidak ada lagi itu, dan pegawai sekarang tidak akan merasakan lagi untuk bisa bekerja di situ. Terus juga pernah di kantor bupati kabupaten, ya, bekerja di tingkat kabupaten, terus di tingkat provinsi. Nah, saya berpikir ada harapan saya untuk ingin kerja di tingkat pusat, di instansi pusat gitu. Tapi kan saya pikir agak sulit saya mencapai itu. Nah, tiba-tiba tahun 2015 ada pengumuman seleksi terbuka calon sekretaris KPU provinsi. Saya pikir ini peluang bagus untuk memenuhi tujuan atau harapan ataupun cita-cita saya untuk bisa bekerja di instansi pusat, meskipun mungkin KPU provinsi ada di daerah, tapi kan dia instansi pusat. Maka kemudian saya ikut, dan alhamdulillah dari calon-calon yang ada saya yang terpilih untuk menjadi sekretaris KPU provinsi. Tapi memang sebelum itu saya memang sudah tertarik dengan KPU karena saya pernah menjadi mitra kerja KPU. Oh begitu Pak? Iya, waktu itu saya kepala biro pemerintahan, ya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu belum berdiri sendiri seperti sekarang jadi satu dinas atau badan. Dia masih melekat di biro pemerintahan, ya. Pas waktu itu pemilihan gubernur tahun 2011, ya. Nah, 2011 itu saya sebagai kepala biro pemerintahan dan sering diundang oleh KPU karena terkait dengan data penduduk dalam kaitannya dengan data pemilih, kan gitu. Iya, Jadi iya. kita sering menjadi mitra kerjanya KPU. Di samping juga kami juga mendapat undangan untuk ikut kegiatan-kegiatan KPU di luar kantor KPU. Jadi mulai dari situ saya tertarik dengan KPU, apalagi ketika saya melihat pelaksanaan pemilu maupun pilkada bisa berjalan dengan lancar, tapi saya lihat wah sebenarnya di KPU ini agak sulit, tapi saya pikir ini merupakan suatu tantangan bagi saya sehingga alhamdulillah saya bisa bekerja di sini dan bisa menghadapi tugas-tugas di KPU, dan ini merupakan pengalaman baru dan terakhir bagi saya dalam pengabdian sebagai pegawai negeri. Mungkin ini Pak. Lalu bagaimana nih kesan-kesan Pak waktu pertama kali tiba di KPU? Bagaimana kesan untuk lingkungan kerjanya atau budaya kerja di KPU itu sendiri, di manajemen kepegawaiannya begitu Pak? Ada nggak kesan-kesan tersendiri begitu? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya muda lagi karena harus mengingat ke belakang gitu ya, harus mengingat ke belakang. Jadi memang pertama saya masuk ke KPU itu tepatnya tanggal 18 Januari, saya ingat tahun 2016. Waktu itu saya dilantik sebagai sekretaris KPU provinsi oleh Sekjen di Jakarta tanggal 14. Dari Jakarta saya pulangnya tanggal 15, 16, 17 itu Sabtu Minggu libur. Nah, jadi saya mulai masuk itu hari Senin, dan saya menerima apel yang timbul dalam pikiran saya pada waktu itu terkait dengan lingkungan kerja tadi tanya, ya. Saya berpikir apa yang harus saya perbaiki di sini. Yang pertama saya lakukan adalah memperbaiki itu. Kira-kira sebulan kemudian, dan alhamdulillah langsung ada perubahan. Tapi kan ada beberapa yang sudah catat, tapi kan keterbatasan anggaran Mbak. Sehingga semuanya masih dalam catatan saya. Saya mulai dari depan dulu. Saya lihat apa sebenarnya yang perlu kita perbaiki di sini. Saya lihat ada papan KPU, ya, terbuat dia dari papan. Iya. Saya pikir ini satu.
perlu diperbaiki, dia harus jadi permanen. Masuk ke dalam, saya lihat di depan kantor ini kalau hujan itu airnya tergenang, Iya. becek. Mungkin Mbak kan sempat merasakan itu ya? Iya, sempat merasakan itu, Pak. Kemudian setelah masuk lagi, saya kerja di sini baru beberapa 1-2 minggu ada semacam keluhan untuk parkir mobil. Maka dalam pikiran saya berarti harus ditambah lagi ini tempat parkir. Ya. Jadi ada beberapa lebih kurang 8 atau 9 yang sempat saya catat, bukan di atas kertas, tapi saya catat dalam hati dan pikiran saya. Kalau di atas kertas bisa hilang, tapi kalau dalam hati dan dalam pikiran insya Allah tidak hilang. Dan alhamdulillah secara bertahap apa yang saya catat dalam hati dan pikiran saya di akhir-akhir pengabdian saya alhamdulillah sudah terlaksana semua catatan-catatan itu. Itu mungkin dari sisi lingkungan kerja, ya. Kemudian dari sisi budaya, ketika itu kan hari Senin saya masuk, termasuk saya juga, ada pegawai yang pakai keki, ada pegawai yang pakai seragam abu-abu. Iya, seragam seperti baru. ini. Iya. Besoknya saya lihat ada yang pakai keki, ya, ada yang pakai warna coklat. Setelah saya lihat, saya tanya di SDM, ada ndak aturan ya, dari Sekretariat Jenderal tentang seragam untuk KPO? Oh, katanya ada. Kemudian saya buat instruksi untuk bulan depan semua sudah harus menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal. Dan alhamdulillah itu sampai ini sudah terlaksana. Semua kita sudah menggunakan seragam KPU sampai ke tingkat kabupaten kota. Kemudian terkait dengan pengelolaan kepegawaian, memang di situ kita pada awal-awalnya memang ada sedikit kendala. Karena apa? Di peraturan KPU itu bahwa pegawai negeri sipil yang bekerja di Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU, provinsi, kabupaten, kota merupakan satu kesatuan manajemen. Persoalannya adalah di KPU ini itu ada 2 jenis kepegawaian. Iya betul, status kepegawaian, ya kan? Iya. Nah, ada pegawai Pemda yang dipekerjakan, ada pegawai organik Sekretariat Jenderal yang ditugaskan di KPU, yang sudah tentunya pola pembinaan karirnya berbeda. Proses kenaikan pangkatnya lewat daerah, bukan ke sekjen. Nah, kenaikan gaji berkalanya dan lain-lain tetap dia melalui. Ini merupakan kendala, tapi alhamdulillah saat ini sudah ada instruksi bagi pegawai daerah yang bekerja di KPU sudah harus menentukan pilihan, ya, menentukan pilihan mau tetap kerja di KPU atau kembali ke instansi induk atau instansi asalnya. Di Pemda ya Pak ya? Di Pemda, kembali ke Pemda. Dan alhamdulillah kita sudah buat surat pernyataan dan masing-masing pegawai sudah buat pernyataan yang dari 17 pegawai Pemda yang ada di KPU provinsi, itu ada 12 yang menyatakan diri untuk memilih KPU tempat pengabdian dia, dan ada 4 yang memilih untuk kembali ke instansi induk, 1 memilih pensiun. Saya termasuk Bapak. Di situ saya masuk di situ. Dan alhamdulillah dari sisi pembinaan kepegawaian, manajemen kepegawaian, satu hal yang saya syukuri bahwa ya 2 tahun terakhir ini, tahun 2018 sama 2019 kita memperoleh award, ya, jadi penghargaan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian tingkat nasional, tapi tingkat nasionalnya di lingkup KPU. Jadi 2 kali kita mendapatkan penghargaan. Luar biasa itu Pak. Ya, alhamdulillah kita perlu pertahankan ini. Jadi prestasi-prestasi seperti itu harus kita peran, dan beberapa prestasi yang sudah kita peroleh.
Berarti sudah cukup banyak ini prestasi yang Bapak rasakan selama di KPU, selain mempercantik KPU dan memperbaiki ini gedung-gedung KPU, jadi citranya semakin naik ini Pak. Jangan, bukan saya yang memperbaiki, hanya kebetulan di masa tugas saya itu aja, bukan saya kok. Baik Pak, ini semakin menarik Pak, tapi kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan informasi berikut ini. di lingkungan kantor KPU Provinsi Gorontalo. Kembali lagi Pak di perbincangan kita. Ini kan seperti yang tadi Bapak sudah bilang, 35 tahun Pak berkarya sebagai pegawai negeri sipil. Ini apa sih Pak kunci atau falsafah kerja Bapak biar bisa melaksanakan tugas selama ini secara konsisten begitu Pak? Ya. 35 tahun. Baik, terima kasih. Jadi saya punya filsafat kerja. Ada satu moto yang saya pegang selama ini. Selesaikan pekerjaanmu hari ini, karena besok Anda akan mengerjakan pekerjaan yang lebih menyenangkan dari hari ini. Ini ada kandungan makna di dalamnya. Yang pertama, jangan menunda-nunda pekerjaan, ya. Selesaikan pekerjaanmu. Kalau pekerjaan bisa diselesaikan dalam 1 hari, selesaikan dalam 1 hari. Jangan nanti 3 hari, 4 hari. Jadi itu pertama. Makna yang kedua di situ adalah cintai pekerjaan. Apapun tugas Anda, cintai pekerjaan itu. Kalau Anda sudah jatuh cinta dengan pekerjaan Anda, pekerjaan itu tidak dirasakan sebagai sebuah beban, tetapi pekerjaan itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Pekerjaan itu menjadi sesuatu yang indah. Pekerjaan itu menjadi sesuatu untuk beramal, ya. Jadi hal yang terpenting, saya pikir kita harus jangan menunda pekerjaan kita dan cintailah pekerjaan Anda. Kemudian tanggung jawab, ya, itu saya rasa. Ini selalu jangan menunda pekerjaan, Ya. mencintai pekerjaan Anda, dan harus tanggung jawab. Itu perlu nih. Ini sahabat pemilih bisa dicontoh nih filsafat Bapak Ardin ini. Baik Pak, ini kan sebentar lagi pensiun Pak, masih masa purna tugas. Kira-kira mau ngapain Pak? Ada rencana setelah ini Pak? Oh iya. Kalau tadi pertanyaannya menjadikan saya jadi muda karena mengingat kita di masa lalu. Sekarang pertanyaannya ini membuat saya jadi merasa tua gitu. Siapa tahu bisa jadi inspirasi sahabat pemilih Pak. Iya, gitu. baik. Sebagai PNS, kita bisa saja pensiun, berhenti dari pengabdian sebagai pegawai negeri sipil. Tetapi sebagai makhluk sosial, sebagai anggota masyarakat, sebagai orang yang beragama, itu tidak ada batas pengabdian, tidak pernah ada pensiunnya itu. Artinya apa? Ketika saya berhenti atau purna tugas atau pensiun dari pegawai negeri sipil, maka kita dapat
menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan maupun keagamaan. Nah, tentunya di samping itu juga ya, kita perlu mencari peluang-peluang usaha untuk profit. Sehingga itu kita perlu mencari peluang-peluang usaha kecil-kecilan bisa mendatangkan profit untuk kita. Terakhir Pak, ini ada nggak pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami pegawai sekretariat di KPU Provinsi Gorontalo, Pak? Oh ya, kesan. Ada satu kesan yang menarik dan tidak pernah saya lupakan bertugas di KPU ini. Pada waktu itu tepatnya tahun 2017, jadi 3 tahun yang lalu. Pelaksanaan pemilihan gubernur. Iya betul. Ya, pemilihan gubernur. Uang di sini kan ramai, siang malam ramai itu. Masih seingat saya kalau tidak salah ingat saya waktu itu tanggal 25 penetapan pasangan calon tanggal 25 itu 4 komisioner ada di Jakarta melakukan konsultasi dengan KPU RI, hanya satu yang ada Di Gorontalo. Ya, yang ada di Gorontalo. Kan tidak quorum. Betul. Ya. Batas akhir penetapan hanya sampai jam 00, jam 12. Komisioner belum ada. Tidak ada pesawat untuk ke Gorontalo. Sehingga waktu itu para komisioner naik pesawat ke Manado dan mendarat. Harus berpacu pukul 00. Sudah harus berada di Gorontalo. Tapi rapatnya sudah dibuka di sini. Oh. Ya, ada Iya, salah satu anggota KPU yang tidak berangkat. Kita hadir di situ sama-sama membuka rapat pleno penetapan calon. Tapi kemudian kan kita skors. Sudah jam berapa itu? Jam 9. Nah, masih baru start dari Manado. Dari Manado ini. Kalau kita menunggu jam 12 di kantor sini, itu nggak Keburu bisa, ya Pak ya? nggak keburu itu. Maka apa? Kita yang berangkat dari sini menuju perbatasan, ya, untuk menunggu. Akhirnya putusannya sudah di Garut saja. Sehingga waktu itu rapat penetapan pasangan calon itu dilaksanakan di Garut. Jadi yang dari Manado ketemu di Garut, yang dari sini. Jadi ketemu di tengah-tengah ini Pak? Tengah-tengah memang ramai waktu itu. Saya saja waktu ke sana harus dikawal oleh polisi itu. Nah, itu memang menarik sekali bagi saya, itu baru itu saya dikawal begitu. Jadi ini kesannya luar biasa nih Pak. Pulangnya juga lebih ramai karena banyak juga masyarakat yang sudah menunggu. Aduh, memang itu jadi kayaknya itu merupakan kesan saya di KPU yang tidak terlupakan. Kemudian mungkin pesan yang ingin saya sampaikan pada adik-adik saya KPU pegawai, jaga terus kekompakan ya, sebagai satu tim di sekretariat, kemudian juga jaga dengan baik hubungan dengan komisioner yang sudah tercipta selama ini, kita jaga dengan baik, karena hubungan komisioner dengan sekretariat kalau itu baik, insya Allah semua pekerjaan yang ada di KPU terasa ringan barangnya. Mungkin itu saja pesan-pesan singkat dari saya dalam mengakhiri tugas pengabdian saya sebagai sekretaris KPU Provinsi Gorontalo dan juga sebagai pegawai negeri sipil. Baik, terima kasih Pak Ardi. Terima kasih. Sahabat pemilih, tugas Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo yaitu sebagai pelaksana kebijakan dan sebagai unit pendukung teknis administrasi pelayanan KPU. Selain itu, senantiasa bersinergi dengan KPU dalam segala penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang kewajiban KPU itu sendiri. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ardin atas dedikasi, loyalitas, dan karyanya selama ini. Semoga bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa lagi di podcast Kotak Suara selanjutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat.